Ya, salam sahabatku, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kali ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang begitu luar biasa dari seorang artis cantik atau yang seorang public figure yang begitu terkenal di Indonesia. Ya, penasaran siapakah dia? Mari kita sama-sama simak kesaksiannya berikut ini. Ya, sahabat Tuhan, orang tersebut bernama Lydia Kando, yang dimana ia akan menceritakan kepada semua orang bahwa Tuhan itu sungguh amat sangat baik. Kehidupan artis atau selebritis tak pernah lepas dari gosipan. Demikian ungkapan yang sudah mengakar di khalayakan umum. Hal ini bisa dimaklumi karena bagaimanapun artis adalah public figure. Demikian halnya yang dialami oleh artis cantik Lydia Kando. Kesibukannya dalam pelayanan telah membuatnya seperti tenggelam dari keartisannya. Ya, walaupun demikian, label artis yang telah dikandangnya saat ini ia kerap diminta bersaksi di berbagai denominasi gereja. Bahkan baru-baru ini ia mengikuti suatu perjalanan ziarah ke Yerusalem. Istilah cinta buta mungkin dialami oleh wanita berdarah Manado ini. Kisah cintanya dengan pria yang tidak seiman berakhir di pelaminan, sekalipun sempat ditentang oleh pihak keluarga. Tapi ia nekat atas dasar cinta ia menikah dengan Jamal Mirdad, seorang penyanyi. Hari-hari yang dilaluinya setelah pernikahan terasa begitu indah. Sebagai umat Kristus seharusnya ia pergi ke gereja di hari Minggu. Tapi Lydia tidak bersama suami tercinta. Ia kerap mengisi hari-hari Ahadnya dengan jalan-jalan, nonton ataupun shopping dan lain sebagainya. Sahabat Tuhan, makin lama rasanya kok makin jauh dari Tuhan, begitulah ungkap Lydia Kando. Namun pikiran seperti itu tidak cukup membuatnya berbalik pada Tuhan. Ia seolah menikmati semua itu sampai saat anak keduanya mengalami sakit yang begitu aneh dan luar biasa, di mana syaraf kiri anak saya abnormal. Tuturnya ia langsung membawanya ke rumah sakit dengan keyakinan setelah ditangani dokter pasti anaknya akan sembuh. Namun sahabat Tuhan, apa yang terjadi justru sebaliknya. Makin lama kondisi anaknya semakin parah. Seperti obat-obat yang diberi dokter tidak mempan terhadap penyakitnya, dan anak Lydia Kando sepertinya mau mati. Matanya tidak mau terbuka lagi. Akhirnya diputuskan untuk membawa anaknya pulang ke rumah. Lydia Kando menangis dan menangis sambil membaringkan anaknya di tempat tidur. Ia pun mengatakan, "Saya merenung dan larut dalam kebisuan. Seketika saya teringat akan dosa-dosa saya dulu. Saya tidak setia kepada Tuhan Yesus, padahal Tuhan sudah begitu sangat amat baik kepada saya." Seketika itu juga ia berdoa sambil bercucuran air mata yang begitu deras, minta ampun atas segala dosa dan ketidaksetiaannya. Ia betul-betul merasa telah mendukakan hati Tuhan. Sahabat Tuhan, luar biasa ternyata ungkapannya sesaat itu. Katakan amin, hati dan batinnya terasa lega sekali. Plong rasanya saya yakin darah Yesus telah menghapus semua dosa-dosa saya. Begitulah tuturnya sumringah. Sahabat Tuhan, lalu ia melihat anaknya yang masih terbaring dalam keadaannya yang memprihatinkan. Air matanya jatuh dan terus jatuh. Ia duduk di sisi tempat tidur sambil mengelus-elus kepala anaknya. Batinnya pun berkata, "Tuhan, aku tahu Engkau telah menghapuskan dosaku. Saat ini juga ya Bapa, jikalau Engkau mengasihi aku, tolong sembuhkanlah anakku. Aku percaya sepenuh jiwa dan ragaku Engkau sanggup melakukan semuanya itu, sebab segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau." Seusai berdoa, ia memuji-muji Tuhan dengan kidung pujian yang tiada putus-putusnya. "Saya berjanji bahwa saya tidak akan pernah berhenti memuji Tuhan sampai Tuhan sembuhkan anak saya." Begitulah papar Lydia Kando.
Ternyata ajaib kasih Tuhan, 1 jam berselang mata anaknya perlahan mulai terbuka. Perlahan tapi pasti mata anak saya terbuka, lalu ia bangun dari tempat tidur. Ajaibnya di wajahnya tidak ada gambaran kesakitan. Padahal ia baru saja mengalami suatu penyakit yang begitu luar biasa dan mematikan. Biasa berat untuk anak seusia anak saya. Yang terlukis di wajahnya adalah sukacita, damai sejahtera. Sungguh ini memang sangat luar biasa mujizat Tuhan. Lydia Kando lalu mengatakan, saya langsung memeluk anak saya sambil berkata, "Terima kasih Tuhan." Uraiannya sejenak, diajaknya anaknya berdoa bersama mengucap syukur atas kesembuhan dan mujizat Tuhan yang hanya datang daripada Allah. Tuhan sudah mendengar doa saya, begitulah ujar artis yang begitu terkenal yaitu Lydia Kando. Sahabat Tuhan, sejak kejadian itu ia berjanji akan setia untuk melayani Tuhan. Ia pun berkata ia ingin menceritakan kepada semua orang bahwa Tuhan itu sungguh amat baik adanya. Ternyata badai itu belum berlalu, sang suami belum merestui kemauannya untuk kembali ke gereja, apalagi harus membawa anak-anaknya. Terpaksa dulu saya berbohong, membawa anak-anak dengan alasan nonton, renang, jalan-jalan, dan macam-macam. Padahal sebelum atau sesudah kegiatan itu kami ke gereja. Habis kalau tidak begitu, mana bisa saya ke gereja? Kami lanjutnya harus main petak umpet Alkitab dulu, biasanya disimpan, bacanya juga menunggu Jamal pergi. Terus terang saya tersiksa dalam keadaan seperti itu. Tapi ia sudah punya komitmen bahwa ia tidak akan menjual Tuhan Yesus karena apapun juga. Lama-kelamaan Jamal mulai berubah. Ia semakin menghargai saya. Ia pun mengatakan tidak melarang saya atau anak-anak saya untuk pergi ke gereja. Sukacita sekali saat saya mendengar itu cetusnya. Lydia Kando memang punya komitmen bahwa anak-anak harus ikut ibunya. Walaupun 2 anaknya bersekolah di Al-Azhar, tapi setiap minggu mereka harus pasti ke gereja. Ketika saya mulai pelayanan pun Jamal tidak melarang. Ia cuman katakan sebaiknya pelayanan di dalam kota saja, tidak usah sampai keluar kota. Jelasnya isu disharmonis, isu yang sempat menerpa pemeran Mary dalam sinetron gara-gara bersama Jimmy dan Sean Gideon ini adalah disharmoni keluarga. Bahkan dikabarkan kehidupan rumah tangganya retak. Ketika dikonfirmasikan dengan tegas, Lydia Kando mengatakan tidak benar demikian. Jamal itu punya kasih, bahkan mungkin lebih baik dari orang Kristen sendiri. Ia takut akan Tuhan pada dasarnya, ia ingin dihargai, oleh sebab itu ia pun tahu bahwa menghargai orang lain yang berbeda dengan dia. Lalu apakah Jamal mendukung pelayanan Lydia Kando yang nampaknya kian hari intensitasnya kian padat? Mendukung tidak, melarang juga tidak. Saat ditanya apakah pernah ribut soal agama di rumah, ia menjawab tidak. Tidak pernah, kami tidak mau mempersoalkan soal agama. Itu adalah hak masing-masing. Lydia juga menambahkan kalau akhir-akhir ini Jamal sering tanya-tanya tentang firman Tuhan. Bahkan Jamal beberapa kali meminta Lydia Kando membacakan Alkitab sebelum tidur. Sahabat Tuhan, kalau saya marah, Jamal selalu mengingatkan katanya, kasih. Jelasnya, apakah suatu hari Jamal akan masuk Kristen? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Begitulah tutur Lydia Kando ketika menutup perbincangan atau kesaksiannya. Dari cerita atau dari kesaksian yang di atas atau dari kesaksian si artis yang begitu terkenal Lydia Kando ini, yang positif, setiap kekurangannya akan menjadi bagian kita semua untuk kita saling mendoakan dan saling mendukung agar iman kita semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Dan mari kita katakan amin untuk kemuliaan Tuhan. Silahkan untuk saudara-saudaraku yang
ingin mendukung atau support akan channel ini, silahkan like dan share kesaksian ini atau channel ini agar lebih diberkati dan lebih dikenal oleh banyak orang, untuk lebih mengenal akan Tuhan Yesus.